Apa kabar para penikmat kisah romantis? Malam ini kita akan melanjutkan kisah romantis Bisikan Boneka Rasti Part 3. Setelah pertemuan yang intens dengan arwah Rasti, Shirley dan Sinta, tahu bahwa mereka perlu menemukan lebih banyak tentang kehidupan dan kematian tragis Rasti. Mereka kembali ke buku harian yang Sinta temukan sebelumnya. Kali ini, mereka membacanya lebih dalam dan menemukan detail yang lebih mengerikan. Rasti menulis tentang suaminya, seorang pria yang selalu dikuasai oleh amarah. Setiap kali dia pulang dalam keadaan mabuk, rumah menjadi tempat penuh teror bagi Rasti dan anaknya. Ia menulis bahwa suaminya sering membiarkan api di perapian menyala berlebihan sebagai bentuk intimidasi, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk membakar mereka hidup-hidup. Di bagian akhir buku, Rasti menulis tentang malam terkutuk itu. Malam ketika rumah terbakar, menewaskan dirinya, dan dalam bagian yang terputus-putus, ada indikasi bahwa suaminya mungkin saja terlibat dalam tragedi itu. Namun ada sesuatu yang mengganjal. Tidak ada catatan jelas tentang apa yang terjadi dengan anak Rasti. Apakah anak itu juga meninggal dalam kebakaran? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang terjadi sebelum api melalap rumah? Sinta merasa bahwa buku harian ini tidak memberikan seluruh cerita. Seolah-olah ada bagian yang sengaja dihilangkan atau disembunyikan oleh arwah Rasti sendiri. Sinta dan Shirley memutuskan untuk berbicara kembali dengan Pak Raihan. Mereka berharap pria tua itu mungkin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini. Pak Raihan terlihat lebih pucat dari biasanya ketika mereka bertanya tentang kejadian di rumah itu. Setelah beberapa kali menolak untuk berbicara, akhirnya di bawah tekanan Sinta yang semakin merasakan ikatan dengan Rasti, Pak Raihan membuka mulut. Dulu banyak yang bilang kalau suaminya Rasti terlibat dalam sesuatu yang gelap, sesuatu yang lebih dari sekadar kekerasan rumah tangga. Ada rumor kalau dia berusaha memanggil kekuatan-kekuatan gelap, berharap bisa mendapatkan lebih banyak kekuasaan, atau lebih buruk, mempersembahkan sesuatu sebagai pengorbanan, kata Pak Raihan dengan suara bergetar. Sinta menatap ibunya dengan tatapan cemas. Suaminya Rasti bukan sekadar pria pemarah. Dia mungkin telah menggunakan kekuatan gelap yang membuat arwahnya tetap terperangkap di rumah ini. Shirley tahu bahwa Sinta semakin terikat secara emosional dengan Rasti, dan itu membuatnya khawatir. Dengan bantuan Pak Nazar, mereka mencoba memahami bagaimana caranya membebaskan Rasti. Namun, Pak Nazar memperingatkan bahwa melibatkan kekuatan gaib yang lebih gelap, terutama suami Rasti, bisa berakibat fatal. Kita bisa mencoba mengadakan ritual pembersihan untuk membebaskan Rasti, ujar Pak Nazar. Tapi selama roh suaminya masih di sini, dia akan selalu mengganggu. Suaminya adalah sosok yang penuh kebencian dan kemarahan, dan itu adalah energi yang paling sulit untuk dihadapi. Sinta bersikeras untuk terus membantu. Aku bisa merasakan Rasti. Dia hanya ingin damai, Pak. Aku tahu dia bukan arwah jahat. Dia terjebak di sini karena kebencian suaminya. Shirley memandang putrinya dengan penuh kekhawatiran. Namun ia juga tidak bisa menyangkal bahwa Sinta memang memiliki hubungan yang mendalam dengan arwah tersebut. Dengan berat hati, Shirley setuju untuk mencoba ritual pembersihan di rumah itu.
mereka mulai mempersiapkan ritual dengan hati-hati. Pak Nazar membawa benda-benda sakral untuk melindungi mereka dari roh jahat yang mungkin muncul. Sementara Sinta terus membaca buku harian Rasti, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut tentang apa yang mungkin terjadi pada anak Rasti. Setiap kali ia menyentuh boneka tua itu, ia merasa semakin dekat dengan Rasti. Seolah arwah itu memohon padanya untuk menemukan cara mengakhiri penderitaannya. Namun, di setiap langkah mereka, gangguan dari roh suami Rasti semakin sering muncul. Kaca-kaca di rumah pecah tanpa alasan, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis, dan pada malam hari, mereka mendengar langkah-langkah berat yang menghantui lorong-lorong rumah. Seolah-olah roh jahat itu tahu apa yang sedang mereka rencanakan dan berusaha menghentikan mereka. Hari ritual pembersihan tiba. Sinta, Shirley, dan Pak Nazar berkumpul di ruang tengah rumah, tempat mereka pertama kali berkomunikasi dengan Rasti. Lingkaran perlindungan kembali digambar di lantai, dan Pak Nazar mulai melantunkan mantranya dengan suara yang semakin dalam dan tegas. Saat mantra itu dilantunkan, suasana rumah menjadi semakin tegang. Udara terasa berat, dan Sinta merasakan kehadiran Rasti semakin kuat di sekitarnya. Namun, ada juga sesuatu yang lain. Sosok gelap yang lebih kuat, lebih penuh kebencian, tampak bergerak di sudut-sudut ruangan, mengintai mereka. Ritual berjalan lancar, hingga tiba-tiba Sinta merasa tubuhnya terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia merasakan roh suami Rasti. Energi gelapnya begitu kuat, begitu penuh kebencian, hingga membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Sosok gelap itu tiba-tiba muncul dari balik tembok, menyeruak dengan kekuatan yang besar, dan langsung menyerang Sinta. Sinta merasakan dingin yang menyengat di seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti diseret masuk ke dalam kegelapan yang dalam. Tapi meskipun begitu, ia tetap bertekad untuk melawan. Ia memanggil nama Rasti berulang kali, berharap arwah itu bisa membantunya. "Rasti, aku di sini. Aku akan membantumu," teriak Sinta dengan sisa-sisa kekuatannya. Tepat saat ia merasa tak mampu lagi, sebuah cahaya tiba-tiba menyala di tengah ruangan. Sosok Rasti muncul, kali ini lebih kuat dan jelas dari sebelumnya. Dengan mata penuh dendam yang diarahkan pada suaminya, Rasti menerjang roh gelap itu, melindungi Sinta dari serangannya. Shirley berteriak, berusaha mencapai putrinya, tetapi ia terhalang oleh kekuatan yang tak terlihat. Pak Nazar melanjutkan mantranya, mencoba memperkuat lingkaran perlindungan. Sinta, yang mulai kelelahan, merasa tubuhnya semakin lemah. Namun, meskipun Rasti berhasil menahan roh suaminya untuk sementara, energi gelap itu masih terlalu kuat. Sinta tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar membebaskan Rasti adalah dengan melepaskan seluruh keterikatannya pada masa lalu, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dengan tekad yang kuat, Sinta berdiri di dalam lingkaran perlindungan. Ia mengarahkan pandangannya pada roh Rasti dan berkata, "Rasti, kamu harus melepaskan semua ini. Aku akan membantumu pergi. Aku akan menjadi saksi untuk anakmu, tapi kamu harus membiarkan semuanya berlalu." Rasti menatap Sinta dengan mata yang dipenuhi air mata. Namun perlahan-lahan ia mengangguk. Cahaya di sekeliling Rasti semakin kuat,
sementara roh suaminya melemah di bawah kekuatan mantera Pak Nazar. Sinta jatuh ke lantai, tubuhnya pingsan karena kelelahan. Tapi tepat sebelum ia kehilangan kesadaran sepenuhnya, ia mendengar suara lembut Rasti berbisik di telinganya. "Terima kasih, Sinta. Kamu telah membebaskanku." Saat semuanya tampak tenang dan Rasti menghilang dalam cahaya, bayangan gelap suami Rasti menyeruak sekali lagi dari balik tembok. Ia menyerang Sinta dengan kekuatan penuh, membuatnya pingsan seketika. Shirley berteriak histeris, memeluk tubuh putrinya yang tak sadarkan diri. Pak Nazar, yang masih memegang mantra terakhir, berjuang melawan energi gelap yang tersisa di rumah itu. Namun, sesuatu yang lebih besar tampaknya sedang bangkit. Sesuatu yang jauh lebih jahat dari sekadar arwah. Suasana di rumah itu berubah menjadi semakin mencekam. Setelah Sinta pingsan akibat serangan roh suami Rasti, energi gelap semakin menguasai rumah. Shirley memeluk tubuh putrinya yang terkulai tak berdaya di lantai. Air mata mengalir di pipinya. Ia ingin melakukan sesuatu, tetapi rasa takut melumpuhkannya. Sementara itu, Pak Nazar tetap teguh melanjutkan mantra-mantra pelindung yang semakin melemahkan roh gelap tersebut. Di antara teriakan roh yang penuh kemarahan, suara Rasti masih terdengar, seperti gema yang meredam di tengah badai kekuatan gaib. Rasti terus berusaha melawan suaminya, tetapi jelas bahwa kekuatan mereka tidak seimbang. Suaminya adalah roh yang penuh kebencian dan dendam, yang telah terperangkap dalam rumah ini dengan tujuan tunggal, menghancurkan apa yang tersisa dari cinta dan kedamaian. Tiba-tiba, Shirley melihat sesuatu di sudut matanya. Bayangan hitam itu muncul lagi, semakin besar, dengan mata merah membara yang menatap langsung ke arah Sinta. Pak Nazar berteriak, "Shirley, kita harus bergerak sekarang. Ini adalah saat yang paling kritis." Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Shirley berdiri, meninggalkan tubuh Sinta yang pingsan di dalam lingkaran perlindungan. Ia menggenggam jimat yang diberikan Pak Nazar dan mulai melangkah maju, menantang bayangan hitam itu. "Jika kau ingin mengambil putriku, kau harus melewatiku terlebih dahulu." Shirley berteriak dengan suara yang dipenuhi keberanian. Bayangan hitam itu menggeram dan ruangan terasa bergetar. Suasana menjadi sangat dingin dan angin kencang tiba-tiba muncul di dalam rumah, merobek tirai-tirai dan membuat pintu-pintu terbanting. Namun Shirley tidak mundur. Ia memikirkan semua yang telah mereka alami, penderitaan Rasti, ancaman pada putrinya, dan kemarahan mulai memenuhi dirinya. Pak Nazar menambahkan mantra terakhir, menyerukan semua kekuatan perlindungan yang dimilikinya. Suara-suara dari dunia lain terdengar samar-samar, bergema dalam ruangan. Ketika bayangan hitam mulai mendekati Shirley, tiba-tiba cahaya terang memancar dari jimat yang dipegangnya. Bayangan itu bergetar dan mundur, berteriak marah saat cahayanya membakar kegelapannya. Di saat yang bersamaan, roh Rasti muncul di tengah-tengah, lebih bersinar dari sebelumnya, seolah-olah mendapatkan kekuatan baru dari tekad Shirley dan Sinta. "Sudah cukup," Rasti berteriak, suaranya menggema di seluruh rumah.
bayangan suaminya berhenti sejenak, seolah terkejut. Di dalam cahaya itu, Rasti terlihat bukan hanya sebagai roh penuh penderitaan, tetapi sebagai seorang ibu yang telah kehilangan segalanya dan berusaha keras untuk melindungi apa yang tersisa. Ia mengulurkan tangan ke arah bayangan gelap suaminya, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menyudahi penderitaan yang berlangsung begitu lama. "Ini sudah berakhir. Kamu tidak lagi memiliki kuasa di sini," kata Rasti dengan tegas. Bayangan hitam itu bergetar hebat, menolak untuk menghilang, tetapi Rasti terus mendekat, menyelimuti roh suaminya dengan cahaya lembut yang semakin kuat. Pak Nazar memperkuat mantranya, dan bersama-sama cahaya dari Shirley, Sinta, dan Rasti menyatu menjadi satu kekuatan besar. Akhirnya, dengan jeritan panjang yang menggema hingga keluar rumah, roh suami Rasti lenyap, larut dalam kegelapan selamanya. Kegelapan yang menyelimuti rumah itu perlahan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Shirley jatuh ke lantai, terengah-engah, dan Pak Nazar terlihat kelelahan tetapi puas. Cahaya dari Rasti mulai memudar. Ia memandang Shirley dan Sinta dengan penuh terima kasih. "Kalian telah membebaskanku." "Terima kasih," kata Rasti sebelum sosoknya benar-benar hilang, meninggalkan kehangatan yang menenangkan di rumah itu. Setelah roh suami Rasti dikalahkan dan hilang selamanya, suasana rumah yang dahulu penuh dengan teror berubah. Udara yang dulu terasa berat dan menekan kini terasa ringan. Pak Nazar yang menyadari bahwa tugasnya telah selesai, mengucapkan terima kasih kepada Shirley dan Sinta atas keberanian mereka. "Kalian kuat, sangat kuat," katanya dengan senyum kecil. Sinta perlahan sadar, masih merasa lemah setelah pertempuran itu. Ia merasakan kehadiran Rasti untuk terakhir kalinya, seperti belayan lembut yang menyentuh pipinya. "Dia sudah pergi, Bu," bisik Sinta, merasa lega namun juga sedih. Shirley memeluk putrinya erat-erat. "Kita berhasil, sayang. Rasti sudah menemukan kedamaiannya," ucap Shirley dengan suara bergetar. Rumah itu yang dulu terasa seperti penjara bagi arwah-arwah tersiksa, kini terasa tenang. Bahkan boneka yang selama ini menjadi simbol keterikatan Sinta dengan Rasti tampak seperti boneka biasa. Tak ada lagi aura misterius yang menyelimutinya. Rasti akhirnya bisa berpulang, meninggalkan rumah yang dulu menjadi saksi bisu dari penderitaannya. Beberapa hari kemudian, Shirley dan Sinta memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Meski mereka berhasil membebaskan Rasti, tempat itu terlalu penuh dengan kenangan yang berat. Namun, sebelum pergi, mereka memastikan bahwa rumah tersebut diberkati agar tidak lagi menjadi tempat tinggal arwah-arwah yang tersiksa. Beberapa bulan kemudian, Shirley dan Sinta telah memulai hidup baru di kota lain, jauh dari rumah tua yang menghantui mereka. Namun, meskipun mereka telah pindah, ingatan tentang Rasti masih melekat dalam benak mereka. Suatu malam, saat Sinta sedang membereskan kamar barunya, ia menemukan sebuah foto di sudut ruangan. Foto itu bukan miliknya, tetapi ia mengenali wajah-wajah di dalamnya, Rasti dan anaknya. Foto itu tampak tua dan usang, namun jelas sekali bahwa itu adalah potret keluarga yang diambil sebelum tragedi menimpa mereka. Sinta terkejut, tetapi bukan karena ketakutan. Sebaliknya, ia merasakan kehangatan yang lembut menyelimuti dirinya. Kemudian,
Dari balik angin malam yang sepoi-sepoi, ia mendengar bisikan yang familiar. "Jaga mereka, Sinta." Itu adalah suara Rasti, lembut namun jelas. Sinta tersenyum, tahu bahwa meskipun Rasti telah berpulang, ia masih menjaga mereka dari kejauhan. Ketika Sinta meletakkan foto Rasti dan anaknya di atas meja, ia melihat boneka yang dulu ditemukan di rumah tua itu. Boneka itu kini ada di pojok ruangan, meskipun ia yakin telah meninggalkannya di rumah lama. Mata boneka itu tampak kosong, tetapi kali ini tak ada rasa takut dalam hati Sinta. Hanya ada satu pikiran yang melintas di benaknya. Apakah Rasti benar-benar sudah pergi sepenuhnya? Kisah romantis, bisikan boneka Rasti, telah berakhir. Namun, apakah teror yang mengganggu Shirley dan Sinta juga telah berakhir? Ataukah boneka itu masih akan membawa kisah romantis lainnya ke keluarga mereka? Ingatlah, di balik heningnya kegelapan, selalu ada sosok yang menunggu waktu yang tepat untuk menarikmu ke dunia mereka. Sampai jumpa di kisah romantis berikutnya, hanya di Lambu Raseh.